Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor. Selamat datang kembali di podcast Aku Aktor episode yang entah keberapa karena saya lupa menghitung. Saya hanya bikin saja agar teman-teman bisa belajar keaktoran dimanapun berada dan semoga konten-konten yang kami buat eh, bisa membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam soal keaktoran. Ya, yang bisa kami bilang dari sudut pandang kami, karena ya kami yang ngomong otomatis pasti melalui saringan pikiran dan perasaan kami. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Semoga teman-teman juga sudah menonton video yang sebelum-sebelumnya. Semoga teman-teman juga sudah memahami apa yang kami jelaskan di video yang sebelumnya. Semoga cukup jelas semua penjelasan saya di video-video sebelumnya. Kalau ternyata masih belum jelas atau bingung, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar pertanyaannya atau bisa ke Instagramnya Aku Aktor untuk DM Aku Aktor untuk nanya maksudnya apa, yang dijelasin kemarin maksudnya apa mas, aku pengen tahu lebih gitu. Atau teman-teman bisa ikut program kami, sekarang sedang jalan Aku Aktor rutin. Jadi teman-teman bisa eh mungkin sekarang sedang jalan ya karena aku nge-record ini kayaknya beberapa minggu sebelum aku rilis ini. Semoga berjalan panjang Aku Aktor rutin. Tapi kami punya satu program namanya Aku Aktor rutin yang diselenggarakan setiap hari Minggu sekarang. Minggu jam 4 sore sampai jam 6 sore. Di mana teman-teman lihat aja di Instagramnya Aku Aktor karena tempatnya bisa jadi pindah-pindah karena kami masih saat ini ketika saya merekam video ini kami masih belum punya tempat pasti. Jadi pantengin aja Instagram kami. Kalau belum follow silakan follow Instagram kami. Kalau belum subscribe silakan subscribe YouTube kami. Oke, dan sekarang kita akan membicarakan tentang satu poin yang di minggu lalu kami sudah sempat bicarakan. Poin itu adalah flow state. Pernah mendengar istilah ini nggak teman-teman? Pernah mendengar istilah flow state nggak? Kalau teman-teman belum pernah mendengar istilahnya, kalau bahasa Indonesianya itu mengalir. Anjay, anak senja banget kan? Mengalir. Mungkin buat teman-teman yang pernah belajar keaktoran entah di kelompok teaternya atau di sekolah atau dimanapun mungkin pernah mendengarkan atau tahu istilah flow state ini. Sebenarnya istilah flow state ini, kalau dari yang kami baca, itu cenderung lebih sering diucapkan di olahraga biasanya. Flow state itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya ada banyak pengertian soal flow state. Salah satu yang akan kami sebutkan adalah pengertian-pengertian yang saya baca dari buku Intuitive Ways yang nulis Penny Pierce. Bukunya ada di sini. Kayaknya nanti kalau di editing. Dan buku itu sebenarnya ngebahas soal intuisi, tapi ada satu part yang ngebahas soal flow. Dan ketika kami baca part itu, kami merasa bahwa, ini juga dibutuhin banget nih sama acting, sama aktor nih juga butuh banget. Jadi apa sebenarnya flow state itu? Oke, pengertian pertama yang paling sederhana adalah mengalir. Pengertian berikutnya adalah, kalian pernah nggak ada di satu titik di mana kalian sedang melakukan sesuatu, tapi kalian terlalu asik, saking asiknya melakukan sesuatu, kalian asyik masyuk sampai kalian lupa waktu. Pernah? Entah kegiatan apapun, bisa lagi gambar atau bisa lagi nulis misalnya atau bisa lagi baca atau bahkan ngegame. Sampai kalian lupa waktu. Itu bisa dibilang masuk ke fase flow state. Akan kami jelaskan penjelasan lebih rincinya soal bagaimana menuju fase flow state itu dan apa saja yang harus dilakukan dan ciri-ciri fase flow state itu kayak gimana dan seluk-beluk yang lain. Yang pertama itu ya, pengertian flow state itu kurang lebih sederhananya begitu. Ketika kalian asyik masuk ke dalam satu momen pekerjaan tertentu, kalian bisa dibilang sudah ada dalam fase flow state.
Nah, di bukunya si Penny Pierce itu dijelaskan juga soal 4 siklus dalam flow state. Siklus yang pertama adalah struggle atau berjuang. Struggle itu siklus di mana kalau analoginya si Penny Pierce tuh kayak dia bilang gini, when you saw a hill, you sprint. Jadi ketika kamu ngelihat bukit, kamu malah sprint, lari cepat. Terjemahannya kalau letternya begitu, tapi kalau secara esensial penerjemahannya kayak kalau lu ngelihat tantangan, kalau lu lihat di depan makin berat, lu makin gas. Itu struggle. Nah, di fase struggle, di siklus struggle ini, di siklus yang pertama di struggle ini ada challenge-nya. Challenge-nya adalah memulai, itu challenge-nya. First step-nya itu challenge. Kenapa itu jadi challenge? Karena di fase memulai, sebelum teman-teman memulai itu ada avoidance sama engagement. Avoidance tuh penghindaran, kayak misalnya gini, analoginya kalian pagi jam 5 harusnya jogging. Tapi kalian kayak aduh males banget lagi gue mau jogging. Tapi kalian masih di atas kasur. Males banget ini. Kalian belum bergerak nih. Masih di kasur masih enak banget lagi. Hujan, cuaca dingin, pakai selimut hangat. Itu avoidance. Ada banyak alasan untuk berhenti. Tapi once kalian sudah memulai langkah pertama, minimal bangun dulu deh. Dulu ada satu videonya Panji Pragiwaksono yang cukup menginspirasi saya. Dia bilang ketika dia udah mulai jogging, udah mulai lari gitu, dia menghadapi struggle tuh dengan cara oke deh gue bangun dulu, ntar kita lihat kalau habis bangun gue males ya udah nggak usah. So, habis bangun terus oke deh cuci muka dulu deh. Oke, cuci muka. Habis cuci muka gue males ya udah. Wah, habis cuci muka nih. Ya udah, oke. Gue pakai sepatu dulu deh. Udah pakai sepatu. Udah. Aduh, masih males banget lagi. Ya udah, oke. Gue keluar dulu deh. Gue ngeliat matahari dulu deh. Mungkin nggak males gitu. Pas udah lihat matahari, udah di depan rumah nih. Udah sampai sini lagi. Masih males sih tapi kayak udah sampai sini ya. Udah deh, gue berangkat aja. Terus jogging. Itu fase struggle. Nah, setelah fase struggle, masuklah fase namanya sebentar ya, kami mengingat dulu. Fase kedua namanya release. Release itu kalau di pengertiannya Penny Pierce itu just do nothing, a break boring. Jadi habis lu struggling, habis lu ngeliat sebuah tantangan, terus lu kayak, oh, oke. Dah, gue santai aja, relax, tenang. Nah, itu release. Tapi ada penjelasannya soal release. Jadi release itu nggak, yang dimaksud dengan just do nothing tuh kalian bukan nggak ngapa-ngapain, enggak. Dalam analogi yang lain, Penny Pierce bilang bahwa flow state itu kayak orang lagi surfing. Struggle adalah paddle atau bukan paddle yang itu ya, paddle, you know. Kalian mendayung untuk berusaha melewati ombak. Dan ketika kalian sudah berhasil melewati ombak, kalian ada di sisi laut yang tenang. Disitulah rilisnya. Disitulah kalian tenang, disitulah kalian memperhatikan sekitar, disitulah kalian meningkatkan awareness kalian untuk menunggu ombak berikutnya, ombak yang paling tepat untuk kalian tunggangi. Oke. Jadi rilis tuh bukan ya udah nggak ngelakuin apa-apa, udah beres gitu, udah enggak. Tapi justru fase di mana teman-teman sangat aware pada sekitar. Itu fase rilis. Dan di fase rilis itu kami sedikit lihat catatan ya, biar tidak ada yang terlewat. Di fase rilis itu teman-teman harus memperhatikan sekitar banget. Teman-teman harus memperhatikan ruangnya, teman-teman harus jadi just do nothing tuh artinya kalian nggak ribet dengan oh baju gua gimana nih, oh ini gua gimana ya, dan gua udah oke ya, atau apa yang kurang ya, dan nggak. Rilis tuh diam, oke, perhatikan sekitar, oke,
Habis itu baru kalian masuk ke fase ketiga. Dan ini yang menarik. Di 4 siklus flow itu flow state bukan di bagian terakhir. Flow state ada di fase ketiga. Jadi setelah kalian rilis, terus kemudian kalian, oke, aku perhatikan sekitar ya. Oke. Kalian udah tahu ruangnya. Di titik itulah kalian masuk ke fase flow state. Di fase flow state itu ada banyak sekali penjelasannya tentu soal flow state dan ada banyak sekali ciri-cirinya. Misalnya ya ada yang bilang bahwa ciri-ciri dari flow state, ada yang bilang masih di bukunya Penny Pierce juga ya. Dia bilang bahwa flow state adalah perubahan kesadaran dengan ciri-ciri pertama, merasa sangat tenggelam pada satu tugas sehingga nggak sadar waktu. Yang kalian bilang tadi, lupa waktu, itu flow state. Kalian tenggelam sekali dengan apa yang sedang kalian lakukan. Ciri yang kedua, kalau kalian sudah masuk ke dalam flow state itu bikin kalian sulit untuk berhenti. Tapi kalian harus ingat, flow state itu ada di fase ketiga ya. Jadi dia bukan fase terakhir, dia bukan ujungnya, karena nanti ada ujungnya. Nanti akan kami jelaskan apa ujungnya. Terus ketika kalian masuk di fase flow state, nah ini untuk teman-teman aktor yang sering sekali mengkhawatirkan dirinya sendiri dan menilai dirinya sendiri. Kalian harus belajar flow state. Kenapa? Karena di fase flow state, teman-teman tidak merasa khawatir dan tidak menilai diri sendiri. Teman-teman nggak khawatir sama sekali dengan apa yang kalian lakukan. Teman-teman nggak menilai apapun yang kalian lakukan. Kalau kalian masih menilai, aduh tadi aku bagus nggak ya, tadi aku berarti kalian masih belum masuk ke fase flow state. Oke? Apalagi ketika kalian sedang melakukan terus kalian di waktu yang bersamaan menilai. Dan bro, itu udah jelas, kalian nggak usah nanya bagus nggak ya permainanku. Udah jelas jelek. Orang waktu lagi main kalian menilai diri kalian sendiri udah pasti jelek. Dan di fase flow state ketika kalian mengurangi khawatir pada diri kalian sendiri, mengurangi perasaan ingin menilai diri sendiri atau meniadakan bahkan perasaan menilai diri sendiri, disitulah kreativitas tumbuh. Jadi ketika kita mulai belajar soal kreativitas, dalam keaktoran kan kreativitas penting ya, karena acting kan terjemahannya adalah seni peran, ada seninya di sana, maka ada sense of creative di sana. Nah kalau kalian pengen punya sense of creative yang tinggi, maka kalian harus masuk ke flow state biar menumbuhkan kreativitas. Kami melogika kenapa kreativitas bisa muncul ketika kalian masuk ke fase flow state. Ya karena kalian jadi tidak mengkoreksi diri kalian banyak-banyak. Guts-nya lebih muncul, instingnya lebih jalan. Dan kalian punya itu sebenarnya, kita semua sudah punya itu dalam diri. Tapi karena misalnya kalian perfeksionis, kalian selalu mengkoreksi, perfeksionis yang in a bad way ya, selalu mengkoreksi diri. Ada nanti perfeksionis in a good way. Kemarin saya sempat ngobrol sama murid saya yang ngomongin soal itu. Itu pasti jadi nggak keluar kreativitinya. Tapi ketika kalian mengurangi perasaan menilai diri sendiri, mengurangi perasaan khawatir terhadap diri sendiri, kalian akan menumbuhkan kreativitas dan tumbuh aja dengan sendirinya. Kemudian di flow state ada satu ciri lagi. Cirinya adalah the sense of oneness. Bahasa Indonesianya, perasaan menyatu. Dalam bahasa yang agak sedikit senja, perasaan meruang dan mewaktu. Itu flow. Jadi ketika teman-teman sudah meruang dan mewaktu, udah tuh. Teman-teman masuk ke fase flowing. Teman-teman sudah ada di ruang dan waktu dan jalan aja dan enak banget. Dalam pengalaman personal saya, ketika kita masuk ke fase flow state, saya sebagai aktor ya, setelah melakukan nggak capek, malah seger. Sampai fase ketiga ini, misalnya ya, saya pernah saat ada di satu momen, ini saya sharing soal pengalaman saya. Waktu saya kuliah dulu, ada momen di mana saya lagi getol-getolnya olah tubuh. Saya belajar salah satu bela diri, kemudian saya dikasih salah satu jurus, dan saya berusaha untuk melakukan jurus itu cukup banyak. Bango Putih waktu itu, saya dikasih jalan panjang 1, dan saya melakukan jalan panjang 1, 9 penjuru 3 kali. Dan
setelah beres satu putaran pertama itu lelahnya luar biasa. Tapi kayak nggak, gue mau terus lakuin. Di putaran yang kedua itu capek banget men, capek parah. Tapi aku tetap melakukannya. Enggak. Aku mau terus melakukannya. Aku tahu mau terus melakukannya. Di fase ketiga, boom, ketika aku sudah melakukannya, tiba-tiba energi tuh kayak mengalir. Beres tuh keringatku banyak, tapi aku nggak capek sama sekali. Dan entah kenapa aku jadi jauh lebih sabar pada ruang dan waktu itu. Pandanganku lebih clear, aku lebih jelas melihat semuanya, aku mendengar semuanya lebih jelas lagi. Dengan pengetahuan soal flow state ini, aku tahu bahwa aku sedang masuk ke flow state ternyata waktu itu. Cuman waktu itu tidak ada fase terakhir. Karena aku tidak tahu soal fase terakhir, saya tidak bisa tidur 3 hari berturut-turut. Kenapa? Karena nggak capek sama sekali, men. Sama sekali, dan nggak ngerasa diri kurang tidur. Meskipun setelah hari ketiga rasanya kayak habis banget energinya ya. Nah, ketika saya baca soal flow ini, saya tahu ternyata flow state bukan ending. Karena setelah flow state, setelah fase flow, ada fase terakhir. Fase terakhirnya adalah recovery. Recovery itu pertama, bentuknya. Recovery itu kalau di buku Penny Pierce 3 doang bentuknya. Ice bath. Oke, mandi air es tuh, berendam air es tuh. Itu fase recovery. Yang kedua adalah sauna. Yang ketiga itu tidur. Iya. Jadi recovery itu bentuknya cuma 3. Ice bath, sauna, atau tidur. Recovery itu kalau di analogi surfing itu kayak orang udah beres berselancar, terus dia duduk di pinggir pantai ngopi sambil ngerokok santai. Mereka udah nggak mikirin soal kegiatan mereka yang tadi, mereka hanya santai saja melepaskan kegiatan yang tadi. Nah, di recovery ini kamu akan merasakan istilahnya satisfying fatigue atau flow after glow. Satisfying fatigue itu kayak yang aku bilang tadi. Capek tapi satisfying gitu. Capek tapi memuaskan gitu. Kalau istilah yang pikirannya flow after glow. Jadi kalau di analogi saya ketika saya latihan Bango Putih 9 penjuru 3 kali, mungkin ketika saya capek tapi saya nggak ngerasa capek, itu mungkin itu ya flow after glow ya. Tapi kalau dari penjelasan ini, flow after glow tuh ya bikin tubuh shift to a parasympathetic state. Jadi tubuh tuh berubah atau bergeser ke state parasimpatetik. Oke. Dan setelah flow after glow, ternyata ada namanya self reinforcing cycle. Jadi reinforce diri sendiri, siklus mereinforce diri sendiri. Itu 4 siklus dalam flow state. Penny Pierce kemudian menjelaskan kegiatan apa aja yang bisa menghadirkan flow. Yang pertama ada melakukan hal yang mereka anggap memotivasi, yaitu sebuah aktivitas yang punya tujuan, arti, dan kesenangan. Jadi kalau misalnya teman-teman di acting, kok gue gak pernah ya Mas Ben ya gue dapet flow state ya, kenapa ya? Coba tanya sama dirimu sendiri, apakah acting itu punya tujuan untukmu? Kamu punya tujuan di acting? Atau acting itu berarti untukmu atau tidak? Atau pertanyaan yang paling mendasar, kamu seneng gak di acting? Kalau ternyata kamu gak seneng ya pantes. Ya mungkin kamu sedang menghidupi mimpi orang lain, bukan mimpimu sendiri. Nah kamu silahkan cek sendiri. Kalau kamu ternyata menghidupi mimpi orang lain ya, coba tanya dirimu sendiri, jangan-jangan kamu sebenarnya gak pengen jadi aktor, kamu pengen jadi orang lain. Kamu pengen jadi pengusaha misalnya atau yang lain. Itu yang pertama, kegiatannya. Yang kedua,
aktivitas itu harus punya tujuan jelas dan memungkinkan untuk memiliki kemajuan di sepanjang jalan. Jadi aktivitas itu tuh bikin kamu grow. Aktivitas itu tuh bikin kamu tumbuh. Itu mungkin akan menghadirkan flow. Kenapa dekat sama olahraga? Olahraga kan hampir setiap orang setiap selesai olahraga, ini menurut saya ya, coba nanti dicek lagi. Setiap orang yang beres olahraga itu pasti kemampuan staminanya agak meningkat. Entah berapa persen. Pasti akan meningkat sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Itu kenapa kalau olahragawan sudah jarang olahraga dan latihan, pasti staminanya turun, pas dia olahraga keok. Gitu. Tapi correct me if I'm wrong. Itu pengetahuanku soal flow state. Dan bagaimana cara, jadi kemudian Penny Pierce menjelaskan ada cara untuk meningkatkan flow. Flow state bisa ditingkatin. Gimana caranya? Ini kalau kalian ngelakuin cara ini ya, di set terutama, kalian akan dianggap sebagai aktor yang serius. Karena cara pertama saja adalah jauhkan diri dari device. Jadi ketika lo mau acting, taruh dulu HP-nya kawanku, kamu fokus sama apa yang mau kamu lakukan. Oke, taruh dulu HP-nya. Saya malah ngambil HP. Catatannya ada di HP, gengs. Dan kemudian yang kedua adalah kalian cari lingkungan yang tenang. Tapi kan kalau kita lagi acting kan, ya nggak ada ya lingkungan yang tenang ya. Ya orang-orang pasti akan disuruh, oke kalau mau take, tenang ya, silent please, dan segala macam. Dan yang ketiga, bagi tugasmu menjadi bagian-bagian kecil yang spesifik, biar bisa dipantau, mudah dipantau dan bisa dipelajari. Ini tujuannya untuk perkembangan kalau yang ketiga. Kalau kalian emang pengen grow, dibagi jadi bagian-bagian kecil. Jadi kalian bisa berkembang. Contoh bagian kecil tuh misalnya apa? Analoginya kayak orang jogging gitu ya. Kayak hari ini, kan sekarang udah ada pengukurnya tuh. Ya kan, udah ada ngukur di jam tuh, langkah atau meter atau kilometer jaraknya. Misalnya kemarin 1,1 kilometer. Oke, sekarang aku mau tambah 1,2 kilometer. Sekarang aku tambah lagi jadi 1,3. Atau dalam waktu, kemarin udah 15.00. Oke, sekarang aku waktunya 15.30 detik. Oke, nambah terus makin nambah, makin lama makin nambah. Dan ada satu hal yang menarik sekali soal flow. Ini semua pengetahuan yang aku kasih tahu tadi, ini paradoks banget ya teman-teman ya. Tapi Penny Pierce bilang bahwa jangan terlalu fokus mendapatkan flow. Karena ketika kamu terlalu fokus mendapatkan flow, malah tidak mendapatkannya. Jadi justru ketika kalian sangat fokus malah nggak dapet. Kalian sangat berusaha banget untuk flow malah nggak dapet. Karena menurut saya kunci dari flow adalah struggle-nya. When you saw a hill you sprint, itu kuncinya. Kuncinya di situ. Karena menurutku perjuangannya justru di fase pertama. Itu perjuangannya. Bukan ketika flow-nya kalian berjuang. Bro, ketika flow kalian gak perlu berjuang, men. Karena kalian sudah meruang dan mewaktu. Kalian udah menyatu. Kalian udah punya sense of oneness. Udah beres. Kalian gak perlu melakukan apapun lagi. Kalian gak perlu struggle. Kalian gak perlu berjuang. Di fase rilis, ya stamina apa yang dibutuhkan di fase rilis? Nggak butuh. Kan kalian cuman duduk, nggak ngapa-ngapain, tapi aware pada sekitar. Itu kenapa kalau di kelasnya aku aktor, untuk mencapai flow, poinnya biasanya gini, kita akan latihan tubuh dulu sampai bener-bener udah nggak kuat. Habis itu kita masuk Shavasana. Shavasana adalah salah satu bentuk meditasi di mana teman-teman cukup tidur saja, tapi tetap punya kesadaran. Itu fase rilis, Shavasana. Habis itu baru kita mulai masuk kelas. Karena ketika teman-teman di kelas juga flow state, lebih gampang nih masuk nih. Semua materi-materi di kepala nih. Asumsinya begitu ya. Meskipun beberapa orang kan gini, beberapa orang yang tricky dari flow state adalah beberapa orang tingkat struggle-nya sama tingkat bukitnya atau hill-nya itu beda-beda. Ada yang pendek, dia udah ngerasa struggle. Ada yang karena dia sering latihan fisik, dia jadi, nggak bisa, gue harus lebih lagi. Itu flow state. Jadi itu ya. Kalau di keaktoran apa gunanya?
Gini, ketika di keaktoran itu kenapa teman-teman harus pemanasan? Pemanasan tuh part of struggle. Jadi teman-teman harus pemanasan. Dan ketika mau main, itu kenapa, ini yang biasa saya lakukan ya, ketika aku mau take. Habis pemanasan, peregangan, udah, terus aku akan lakuin ini. Tarik nafas panjang, aku buang sambil merilekskan seluruh tubuh. Di situ aku membuang semua ketegangan, aku memperhatikan sekitar, terus aku bilang sama diriku sendiri, be here, be now, Ben, minggir dulu, karakter, siapapun itu karakternya, this is your time, main. Buatku itu cukup membantu. Habis itu ketika main, kalau di acting kan flow-nya kan ketika main. Flow state tuh ketika kalian sedang main. Di situ. Dan itu yang biasa saya lakukan. Nah kalau di acting itu partnya. Terus recovery itu apa? Recovery itu kalau di seni peran, terutama di praktek syutingan ya, itu ketika udah beres take, terus aku aku tidak memikirkan apa yang kulakukan tadi karena aku sudah mempercayakan sama sutradara. Karena setelahnya aku harus take lagi. Dan ini yang menarik, flow state itu bisa dicapai berulang kali. Kuulangi sekali lagi. Flow state bisa dan mungkin dicapai berulang kali dalam satu waktu. Dalam satu hari maksud saya. Jadi flow state bisa. Kalian bisa mencapai, misalnya kalian syuting dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam misalnya. Dengan harapan syuting 12 jam ya. Industri ini semoga lebih sehat lagi. Itu kalian bisa flow state berulang kali. Dengan catatan itu yang kalian lakukan. Kalian harus masuk ke siklus struggle. Kalian harus masuk ke siklus release. Baru kalian nanti masuk ke flow. Habis flow kalian recovery. Santai, relax. Tidak memikirkan apapun. Pertanyaannya adalah apakah juga tidak memikirkan karakter Mas Ben? Kalau buatku kan karakter udah kamu cari. Jadi pas sudah beres gak usah dipikirin. Udah. Pas mau struggle itu juga termasuk memikirkan ulang apapun yang sudah kalian lakukan pada karakternya. Apapun hal yang sudah kalian cari tentang karakternya. Kira-kira begitu flow state dalam ruang keaktoran. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar. Dan itu dulu video kita kali ini. Dan seperti biasa saya kira-kira gitu ya teman-teman ya. Kok agak aneh ya penutupannya. Tapi oke, kira-kira begitu video podcast kami kali ini. Silakan subscribe dan like dan share videonya kalau teman-teman merasa bahwa video ini berguna untuk orang lain atau berguna untuk teman-teman ya. Jangan di-keep, share ke yang lain ya, biar ada yang nonton. Terima kasih. Saya seperti biasa ya, saya Ben Bening dan sekarang ada tambahan nih. Saya Tom Hanks. Lalu ada Jeremy Allen White, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix dan the one and only Daniel Day-Lewis menunggu kalian di Oscar. Terima kasih, sampai bertemu di video podcast berikutnya. Viva Aktor.